Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum membantu tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1916. Tuan, saya khawatir keluarga saya bukan lagi bagian dari keluarga saya sekarang. Tang Zichen bertanya, di mana keluargamu mundur sekarang? Di Danau Kuzi. Ada danau di sini, tidak mungkin ini Danau Kuzi. Yah, ini Danau Kuzi, aku ingin memeriksa keluargaku dulu. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua terbang di depan kami. Lelaki tua itu baru berada di tahap ke-9 dari pembagian. Beri hormat kepada tuan gerbang. Orang tua itu memberi hormat kepada Tang Zichen. Tidak perlu sopan, siapa kamu? Wang Suewei sibuk tuan, dia kakek saya dan orang terkuat di keluarga saya. Kakek Wang Suewei sangat terkejut melihat master pintu secara pribadi menemaninya kembali, berbicara secara wajar, tidak bisa lagi pula itu hanya seorang murid, tidak secara pribadi menemaninya kembali ke tempat itu. Jangan salahkan kakek Wang Suewei karena berpikir sebaliknya orang normal akan berpikir seperti ini. Tang Zichen berkata, bagaimana kabar keluargamu sekarang? Mata Wang Dingbang kesal, kembali ke gerbang master, keluargaku banyak yang mati, dan pukulan itu, ketika mereka datang ke tempat kami, mereka membunuh mereka dengan satu kata. Jika kami tidak mundur dengan cepat saat itu, saya khawatir kita semua akan memusnahkan klan kita. Wang Suewei sibuk berkata, kakek, jika mereka menginginkan tempat ini, mengapa kamu tidak memberikannya kepada mereka? Suewei, apakah kamu pikir aku akan berani bertarung dengan mereka untuk itu? Yang harus mereka lakukan hanyalah mengucapkan sepatah kata untuk bergulir dan kami akan segera membawa orang-orang kami pergi dan membiarkan mereka memiliki tempat ini. Kuncinya adalah mereka tidak melakukannya, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya membunuh ketika mereka sampai di sini. Tang Zichen mengamuk, mereka terlalu banyak, bahkan aku memberi mereka setidaknya 1 bulan untuk mengungsi, tapi mereka baik, mereka langsung membunuh ketika mereka merebut tempat itu, bahkan tanpa sepatah kata pun untuk bergulir, apalagi memberimu waktu untuk mundur. Hati Tang Zichen dingin, dia berbelas kasih kepada orang lain, tetapi orang lain tidak akan berbelas kasih. Tang Zichen benar-benar terlalu berbelas kasih sebelumnya. Di mana mereka sekarang? Tanya Don Zimmer. Itu ada di sini jauh ke depan. Tidak hanya keluarga Wang kami, tetapi juga selusin keluarga di sekitar kami. Mereka membunuh sebagian besar dari mereka, dan mereka pukulan telah membagi area yang luas di sekitar area ini menjadi milik mereka, wilayahnya sendiri. Tang Zichen mendengus, satu hal yang mereka tahu adalah bahwa mereka tidak berani pergi ke 9 cabang gerbang Tangci dan datang ke sini untuk merebut wilayah itu. Dengan master gerbang di sini, bagaimana mereka berani merebut wilayah gerbang Tangci? Mereka takut, mereka bahkan tidak berani pergi ke sana. Tang Zichen berkata, bagaimana jika suatu hari aku tidak di sini lagi, mereka tidak akan menentangku. Pergilah, bawa aku ke sana. Ya. Tang Zichen segera tiba di markas Wang Klan sebelumnya, yang sekarang telah berubah menjadi markas Puklan, dan ketika Tang Zichen tiba, Puklan berada di tengah proyek konstruksi besar-besaran. Tang Zichen berteriak, semua setengah abadi dari klan Pu, datang ke sini sebentar. Detik berikutnya, lebih dari 100 setengah dewa bergegas keluar, tapi tentu saja, ada beberapa yang pemalu dan berhati-hati, menyelinap pergi untuk berjaga-jaga. Tuan Gerbang Tang, Anda telah membawa kami ke 6 lautan, apalagi yang Anda inginkan, kami telah tiba di 6 lautan, dan kami tidak menyentuh wilayah Gerbang Tang Ji, kami baru saja datang ke tempat terpencil ini, mungkinkah Tang Zichen benar-benar ingin membuat kita punah? Patriark Puklan masih terlihat sedih.
Tang Zichen mendengus, jika aku ingin membuatmu punah, aku tidak akan memberimu. Kita punya waktu 1 bulan untuk mundur. Lalu apa tujuan kunjungan Master Tang hari ini? Tang Zichen mendengus, kenapa? Pertanyaan bagus, aku Tang Zichen, penyayang. Bukan saja aku tidak memusnahkanmu, tapi aku juga memberimu cukup waktu untuk mundur. Tapi kamu, saat kamu tiba di sini, kamu seperti bandit, tanpa mempertimbangkan orang-orang yang awalnya tinggal di sini. Anda tidak menghargai orang-orang yang tinggal di sini sebelumnya, dan segera setelah Anda melihat tempat ini, Anda pergi dan membunuh mereka. Dan juga membiarkan mereka tersesat bahkan tanpa mengatakan apapun. Tidakkah kamu berpikir, kamu telah bertindak terlalu jauh? Kamu tidak berpikir, jika aku melakukan hal yang sama, maka keluargamu sudah musnah di 7 lautan. Patriark Puklan sibuk berkata, Tuan Tang, Anda tidak ingin terlalu lunak. Kami awalnya adalah keluarga yang tinggi dan perkasa di 7 lautan, dan sekarang kami telah didorong ke sudut terpencil dari Six Seas. Apalagi yang kamu inginkan? Langit mengawasi, apakah pantas bagimu untuk mendorong mereka ke kepunahan seperti ini? Keluarga kami sudah sangat sengsara, tetapi kamu masih ingin datang dan bahkan ikut campur dalam masalah sekecil itu. Tang Zichen sangat marah karena mereka bahkan tidak bangun sedikit pun. Ini hanya bisa berarti bahwa di mata mereka tidak ada belas kasihan sama sekali dan mereka bahkan tidak berpikir bahwa membunuh orang yang awalnya tinggal di sini adalah masalah besar. Tang Zichen berkata, ini benar-benar bukan urusanku jika kamu membunuh orang-orang di sini, tetapi keluarga salah satu muridku ada di sini dan kamu membunuh sebagian besar klan mereka. Ini, wajah kepala klan Pu memucat. Tang Zichen berkata, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah, hari ini kalian semua akan mati. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen langsung bergerak. Boom! Setelah satu gerakan, ratusan setengah dewa, semuanya mati, dan dengan kekuatan Tang Zichen, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari tubuh bayi mereka. Di tanah, banyak orang dari Puklan, jeritan terjadi. Tang Zichen tidak memiliki perasaan yang baik terhadap klan Pu, dan karena mereka semua sangat mencibir dan percaya bahwa yang lemah tidak pantas untuk bertahan hidup, maka jangan salahkan Tang Zichen karena melakukan hal yang sama. Tang Zichen tidak melakukan satu hal atau yang lain, dari ketinggian di udara tetesan air hitam jatuh. Boom! Tanah dalam radius puluhan ribu mil retak terbuka, dan kekuatan semacam ini yang cukup untuk memecah aliran laut benar-benar luar biasa. Tang Zichen tidak tahu berapa banyak Pu yang mati ketika kekuatannya turun, tetapi kebanyakan dari mereka pasti mati atau terluka. Fiuh, ratakan. Tang Zichen berkata, dan Tang Zichen tidak berlebihan, meskipun masih ada setengah besar dari Puklan yang tersisa, Tang Zichen tidak membuat mereka semua punah. Inilah yang disebut tidak mengusir mereka semua, sebelum Tang Zichen tidak membunuh salah satu dari mereka dan mengecewakan mereka, itu tidak disebut mengusir mereka sama sekali, karena Tang Zichen tidak membunuh mereka sama sekali. Kakek dan cucu Wang Suewei sangat berterima kasih, dan saat ini mereka sedang menonton dari jauh. Kakek Wang Suewei sibuk berkata, Suewei, apa yang terjadi? Tuan Gerbang sepertinya, seperti terlalu berlebihan untukmu. Kamu hanya penerusnya, dia tidak perlu menemanimu kembali secara pribadi, dan juga, dia telah membunuh begitu banyak musuh untuk keluarga kita. Kakek, aku tidak tahu apa itu Master Gerbang, apa maksudnya? Wang Suewei menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit tersipu. Di dalam, Wang Suewei mau tidak mau bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah Master Gerbang benar-benar memiliki arti khusus bagi saya? Sebenarnya, kakek nenek mereka sangat narsis. Tang Zichen hanya memikirkan beberapa krisis di masa depan yang akan membawa bencana ke gerbang Tangji di masa depan jika mereka tidak memusnahkan kelima bagian keluarga itu dan beberapa anggota klan mereka sepenuhnya.
Gerbang Tangji di masa depan, dan cara klan Pu datang ke 6 lautan membuat Tang Zichen merasa bahwa mereka tidak berterima kasih sama sekali. Jangan berpikir bahwa mereka akan berbelas kasih kepada gerbang Tangji di masa depan. Ini adalah alasan mengapa Tang Zichen menemani Wang Suewei kembali. Tang Zichen tidak berhenti tepat setelah membunuh Pux, karena Tang Zichen baru saja melihat beberapa Leaky Fish, dan ketika Tang Zichen baru saja tiba, Leaky Fish itu telah menyelinap pergi lebih dulu. Tang Zichen segera mengejar dan kemudian membunuh mereka, tidak meninggalkan satu pun Leaky Fish. Setelah membunuh beberapa Leaky Fish itu, Tang Zichen terbang kembali ke sisi Tuan dan cucu Wang Suewei. Terima kasih, Tuan Gerbang. Terima kasih, Tuan. Baiklah, ini yang seharusnya aku lakukan. Kalian kembali ke rumahmu dulu, aku akan melakukan sesuatu. Bagus. Tang Zichen berbalik dan terbang menjauh. Tang Zichen tiba di divisi pertama gerbang Tangci. Tuan Gerbang, apa yang kamu lakukan di sini? Menteri pertama sibuk menyambutnya. Tang Zichen bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada keluarga-keluarga itu di 7 lautan? Tentu saja aku tahu, akhir-akhir ini seluruh 6 lautan telah tersebar di mana-mana, tetapi meskipun keluarga mereka sangat kuat dan memiliki lusinan dan ratusan dewa setengah, mereka tidak berani menyerang gerbang Tangji kita. Mereka tidak bahkan berani membuat musuh dari Gate Master. Tang Zichen mendengus, itu karena aku masih di sini. Jika aku naik di masa depan, gerbang Tangji akan selesai. Aku baru saja memusnahkan semua setengah abadi dari klan Pu, dan sekarang aku akan pergi ke klan Nu, klan Yong, dan klan Fu untuk memusnahkan semua setengah abadi dari keluarga mereka masing-masing sebelum masalah ini menyebar. Menteri pertama sibuk berkata, Tuan Gerbang, sudah lama terlambat, saya tidak tahu mengapa Tuan Gerbang memelihara harimau sebelumnya. Kamu membawaku untuk mencari tahu di mana keluarga-keluarga itu berada. Ya, Tuan Gerbang. Di bawah kepemimpinan Menteri pertama, Tang Zichen masing-masing pergi ke klan Nu, klan Fu, dan klan Yong, dan memusnahkan semua setengah dewa dari ketiga keluarga tersebut, serta sebagian besar klan mereka. Meskipun Tang Zichen tidak membuat mereka punah, dia juga tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menjadi kuat. Hampir sulit bagi keluarga-keluarga ini untuk bangkit saat ini, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mampu mengikutinya dengan kecepatan gerbang Tangci sehingga gerbang Tangci dapat menekan mereka. Phew. Tang Zichen juga merasa lega, dan juga menghilangkan ancaman bagi murid-murid gerbang Tangji di masa depan. Setelah melakukan semua ini, hanya 1 atau 2 hari yang telah berlalu. Tang Zichen tiba di keluarga Wang Suewei. Tuan, kamu kembali. Suewei, sudah hampir waktunya untuk kembali ke markas gerbang Tangji. Wang Suewei mengangguk. Hanya saja, Tang Zichen memandang Wang Suewei tetapi mengerutkan kening, karena Tang Zichen merasa Wang Suewei memiliki ekspresi yang aneh. Tang Zichen bertanya, Suewei, apa pendapatmu tentang tuanku yang datang ke 6 lautan untuk membantu keluargamu? Wang Suewei dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan berkata, Suewei sangat berterima kasih kepada Tuan Gerbang. Jika Tuan Gerbang ingin Suewei melakukan sesuatu, Suewei tidak akan pernah menolak. Hati Tang Zichen terkejut, seperti yang diharapkan, Wang Suewei telah salah paham dengan Tang Zichen, tidak heran dia memiliki ekspresi seperti itu. Suewei, jangan salah paham, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Suewei mengerti. Aku tidak datang ke sini untuk membantu keluargamu sepenuhnya, aku awalnya ingin melemahkan kekuatan keluarga itu untuk mencegah ancaman masa depan terhadap gerbang Tangci. Wang Suewei sangat tenggelam dalam pikirannya, dia berpikir bahwa guru sangat baik padanya, mungkinkah guru agak jahat padanya, menyebabkan dia dalam suasana hati yang tinggi selama beberapa hari terakhir ini, ke langit ke-9.
Sekarang Tang Zichen menjelaskannya, dia tiba-tiba sangat tersesat dan ternyata dia merasa benar sendiri. Baiklah, Sue Wei, beritahu seseorang dari keluargamu dan segera pergi. Wang Sue Wei mengangguk dengan wajah kaku, lalu terbang kembali ke keluarganya. Tang Zichen melihat bahwa dia bahagia suatu saat dan ingin mencuri senyuman. Saat berikutnya dia tersesat dan menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Apakah aku benar-benar menyenangkan wanita? Segera, Wang Sue Wei mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan terbang kembali ke sisi Tang Zichen. Ayo pergi. Tang Zichen membawa Wang Sue Wei bersamanya dan mulai kembali ke Seven Seas. Sepanjang jalan, Wang Sue Wei tidak berbicara, suasana hatinya jatuh ke bawah dengan cara yang baik, membuatnya sedikit canggung. Sue Wei, mengapa kamu tiba-tiba dalam suasana hati yang buruk? Apakah kamu tidak dapat meninggalkan rumah? Tidak, di mana Sue Wei berani mencintai rumah? Wang Sue Wei sedang sibuk. Tang Zichen tertawa pahit tanpa berkata-kata, mengapa dia harus bertanya dengan sadar. Kata cinta adalah yang paling berbahaya. Wang Sue Wei pasti jatuh cinta dengan Tang Zichen, awalnya penuh fantasi tiba-tiba terputus dari harapan yang memahami perasaan ini. Tang Zichen tiba-tiba memiliki kejeniusan dan mengeluarkan cermin dunia depan itu. Sue Wei, apakah kamu percaya bahwa orang memiliki kehidupan lampau? Selfie percaya itu. Saya punya cermin di sini, Anda melihatnya dan saya akan melihat apakah Anda memiliki kehidupan lampau. Cermin kehidupan lampau. Wang Sue Wei melihat ke cermin di tangan Tang Zichen. Ya, lihatlah. Wang Sue Wei perlahan mengambil cermin sebelumnya dan melihatnya. Wang Sue Wei dengan ragu menutupi mulut kecilnya. Tuan, siapa orang di cermin itu? Tang Zichen berkata, ini adalah kehidupanmu sebelumnya. Ini, bagaimana mungkin, dan pakaian dan gaya rambutnya sangat aneh, aku belum pernah melihatnya berpakaian seperti ini sebelumnya. Wang Sue Wei terkejut. Tang Zichen juga mencondongkan tubuh untuk melihatnya. Ketika Tang Zichen melihat Wang Sue Wei di cermin, Tang Zichen juga tercengang. Aku akan pergi. Tang Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Wang Sue Wei di cermin mengenakan pakaian yang sangat modern, terutama jeans. Tang Zichen tidak tahu sudah berapa lama sejak dia melihat jeans. Orang yang terpantul di cermin tidak hanya gambar kepala, jika Anda berdiri jauh, gambar seluruh tubuh ada di sana. Sekarang Wang Sue Wei berdiri beberapa meter jauhnya, jadi penyinarannya adalah gambar seluruh tubuh. Di cermin, Wang Sue Wei mengenakan jeans abu-abu, sangat menyanjung sosok membuat orang memandangnya. Tuan, apakah Anda yakin ini adalah kehidupan saya sebelumnya? Mengapa dia sangat berbeda dari saya? Pernahkah Anda melihatnya berpakaian seperti itu? Wang Sue Wei sibuk menatap Tang Zichen. Tang Zichen berkata dengan getir, saya tidak tahu suasana hati saya saat ini. Tuan, apa maksudmu? Apakah kamu mengenalku di kehidupan sebelumnya? Aduh, mungkin ini takdir. Tuan, jangan menjual dirimu pendek, katakan saja. Tang Zichen berkata, orang di cermin itu sedikit berhubungan dengan saya di kehidupan saya sebelumnya. Saya masih ingat gerak tubuh dan senyumnya, dia sangat cantik. Suatu ketika saya mengintip dia sedang mandi. Kami tidak melewati jalan. Siapa dia? Tang Zichen berkata, ini rumit, semacam teman. Di kehidupanku sebelumnya, aku adalah temanmu. Ini. Wang Sue Wei semua bertanya-tanya apakah Tang Zichen berbohong padanya. Semuanya adalah satu set gelembung, bahkan cermin bekas ini adalah satu set. Namun, Wang Sue Wei senang di dalam apakah itu satu set atau tidak. Tang Zichen berkata, namanya Murong Guo Guo, beberapa orang juga memanggilnya Murong Guo Guo. Murong Guo Guo, kenapa aku tidak merasa terkesan sama sekali, kata Wang Sue Wei sambil menggaruk kepalanya.
mengatakan itu adalah kehidupan lampau, tapi sebenarnya itu adalah dua orang. Pada saat itu, Tang Zichen menyadari bahwa cermin kehidupan lampau tiba-tiba berkedip dan bersinar dengan cahaya biru. Kenapa berkedip? Bingung, Tang Zichen segera pergi ke cermin dan meraih cermin sebelumnya di tangannya. Pada saat itu, Tang Zichen tiba-tiba merasakan sebuah pesan dikirim ke otaknya. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin memilih untuk mengembalikan ingatan kehidupan masa lalu Anda? Tang Zichen terkejut karena cermin sebelumnya telah mengirimkan pesan seperti itu kepada Tang Zichen. Apa maksudmu, mengembalikan kenangan kehidupan masa lalumu? Mungkinkah cermin kehidupan masa lalu ini berfungsi untuk memulihkan ingatan kehidupan masa lalu seseorang? Tidak mungkin. Tang Zichen terkejut. Sebelum Tang Zichen belajar begitu lama, dia belum mempelajari apa fungsi cermin kehidupan masa lalu ini sama sekali. Dia berpikir bahwa itu bisa berubah menjadi harta sihir yang kuat, tak terkalahkan dalam pertempuran dan sebagainya. Tetapi sekarang tampaknya cermin kehidupan masa lalu ini bukan ofensif atau defensif. Harta ajaib itu hanya cermin kehidupan masa lalu, tidak hanya bisa menyinari penampilan kehidupan masa lalu, fungsi utamanya adalah mengembalikan ingatan kehidupan masa lalu. Tubuh Tang Zichen bergetar. Ini bukan masalah kecil. Tang Zichen, Tang Huan, Mo Yuyan, semuanya memiliki kehidupan lampau, serta Wang Suewei saat ini. Tuan, ada apa? Wang Suewei sibuk bertanya. Suewei, aku baru saja merasakan pesan yang dikirimkan kepadaku dari cermin kehidupan masa laluku. Dia bertanya apakah aku ingin mengembalikan ingatan masa laluku. Tidak, Selve, suasana hatiku sedang kacau. Mengapa? Pikirkan, jika kamu mendapatkan kembali ingatan dari kehidupan masa lalumu itu pasti akan menyebabkan gangguan dalam hidupmu. Kamu tidak tahu apakah kamu adalah kamu yang sekarang atau kamu yang dulu di kehidupan sebelumnya. Wang Suewei berkata ini tidak terlalu serius karena seseorang memiliki kehidupan lampau itu berarti tidak peduli apakah itu kehidupan lampau atau kehidupan ini, itu tetap kamu. Suewei, jadi kamu bersedia mengembalikan ingatan kehidupan masa lalumu? Aku akan mencobanya jika kamu mau, tapi jangan menyesal. Aku akan memikirkannya sedikit lagi. Wang Suewei juga ragu-ragu, dia juga takut menjadi orang lain, tetapi yang paling penting, jika dia menjalani kehidupan yang menyedihkan di kehidupan sebelumnya, bukankah dia akan harus mengingat kehidupan yang menyedihkan dalam hidup ini? Itu sudah menjadi masalah 8 batang, jadi mengapa dia harus mengingat pengalaman yang tidak penting itu? Wang Suewei bertanya, Tuan, apakah Anda benar-benar mengenal saya dari kehidupan lampau Anda? Tentu saja, mengapa aku berbohong padamu? Apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengannya di kehidupanku sebelumnya? Mengapa kamu bertanya? Saya harus tahu jika hubungannya buruk dan saya tidak ingin mengganggu hadiah saya. Hubungan buruk pertama yang kamu miliki di kehidupan sebelumnya, kamu adalah tunangan dari sepupu keluargaku, dan aku lebih grifter saat itu. Apa itu grifter? Oh, ini sampah keluarga, tidak berguna. Sebaliknya, sepupuku adalah seorang jenius keluarga, dan kamu adalah wanita jenius dari keluarga lain. Kalian berdua adalah pasangan yang cocok di surga, dan kemudian kedua keluarga itu menikah. Kamu adalah sangat cantik. Sebagai grifter, aku sangat cemburu. Sekali aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip mandimu. Setelah itu, aku hampir tidak dibunuh olehmu dan sepupuku, aku dikeluarkan dari keluarga. Nanti, saya bangkit, menusuk sepupu saya dan Anda. Saya tidak tahu berapa banyak jalan, keberadaan yang tidak dapat Anda lihat. Tidak banyak interaksi setelah itu. Lalu di kehidupanku sebelumnya, apa kesannya tentangmu setelah itu? Bagaimana saya tahu, jika Anda benar-benar ingin tahu, memulihkan ingatan kehidupan masa lalu Anda tidak akan membuatnya jelas.
Wang Suewei ragu sejenak lalu menggigit giginya. Oke, saya akan sembuh. Kamu benar-benar ingin siap. Ya, aku sudah menemukannya. Kalau begitu aku akan mencoba cara kerjanya. Tang Zichen menggenggam cermin sebelumnya di tangannya dan sebuah pesan dikirim ke otaknya. Tang Zichen dengan cepat mengerti dan berkata, Suewei, kamu sekarang menyinari cermin dan kemudian memegang cermin di tanganmu. Bagus. Wang Suewei dengan murung melakukan apa yang diperintahkan. Apakah Anda merasakan getaran seperti sengatan listrik di sana? Bagus, sekarang Anda berkata kepada cermin saya ingin mengembalikan memori kehidupan masa lalu, dan setelah memulihkan memori kehidupan masa lalu otak Anda, menurut urutan kronologis akan memproses ulang memori Anda. Dengan kata lain, setelah memulihkan Anda ingatan kehidupan lampau, pikiranmu akan menjadi kehidupan lampau. Mindset, apa maksudmu? Dengan kata lain, ingatan dari kehidupanmu sebelumnya mendominasi, dan kepribadian, suasana hati, dan pandangan duniamu semuanya menjadi kehidupanmu sebelumnya, sedangkan kehidupan ini, karena ingatan setelah perubahan, menjadi kenangan sekundermu. Karakter dan suasana hati semuanya menjadi kehidupan lampau, bukankah itu akan sama dengan jika aku kembali ke kehidupan sebelumnya? Benar, jadi kamu harus memikirkannya. Wang Suewei ragu-ragu lagi. Ini juga tidak berdaya, itulah sebabnya Tang Zichen tidak berani mengembalikan ingatan masa lalunya. Tang Zichen telah belajar dari Bimen bahwa kehidupan sebelumnya adalah brengsek dan pasti akan buruk jika kepribadian, suasana hati, dan bahkan perasaan Tang Zichen terhadap karakter di sekitarnya ternyata seperti kehidupan sebelumnya. Tentu saja, kamu masih memiliki ingatan tentang kehidupan ini, jadi tidak mungkin untuk sepenuhnya mengubahmu menjadi kehidupan sebelumnya. Setelah itu juga kamu sendiri bagaimana menyesuaikan diri. Aku tidak berpikir bahwa cermin sebelumnya memiliki seperti itu, kemampuan hebat untuk mengubah Anda menjadi orang lain. Kuncinya tetap bagaimana Anda menyesuaikan diri. Oke, kalau begitu aku akan sembuh. Wang Suewei menggigit giginya. Kemudian, Wang Suewei meraih cermin sebelumnya dan berkata di dalam hatinya, saya ingin memulihkan ingatan kehidupan masa lalu saya. Beberapa detik kemudian, tubuh Wang Suewei bergetar seperti tersengat listrik. Beberapa menit kemudian, getaran itu berakhir. Wang Suewei membuka matanya. Tang Zichen sibuk bertanya, bagaimana? Mata Wang Suewei menatap Tang Zichen dengan bingung. Katakan, bagaimana? Mata Wang Suewei sangat terkejut, dan dia melihat sekeliling dengan panik. Apa yang terjadi? Bagaimana aku masih hidup? Kata Wang Suewei dengan sangat terkejut. Tang Zichen terkejut, tidak tahu mengapa Wang Suewei memiliki ekspresi seperti itu. Suewei, kamu baik-baik saja, jangan membuatku takut. Tang Zichen. Wang Suewei menatap Tang Zichen lagi, dan setelah beberapa detik, Wang Suewei berkata dengan ragu, kamu Tang Zichen. Tang Zichen menyentuh dahinya, lalu bertanya, ya, saya Tang Zichen, murong guo, lama tidak bertemu. Tang Zichen, kamulah yang menyelamatkan hidupku. Wang Suewei sibuk bertanya. Ini, sulit dikatakan, sangat rumit. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bilang kamu mati? Aku seharusnya sudah mati, aku belum kembali ke keluargaku setelah lulus dari Akademi Seni Bela Diri. Seorang lelaki kuat menangkapku, tidak mungkin aku bisa hidup, dan sebelum aku mati, aku masih ingat mereka mengatakan bahwa seseorang akan gunakan identitas saya untuk terus hidup dan biarkan saya mati dengan damai. Wang Suewei Dao. Tang Zichen berteriak di dalam hatinya, selesai, saya tidak tahu apakah itu kesalahan operasional, tetapi Wang Suewei memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, tetapi kehilangan ingatan dari kehidupan ini. Tang Zichen berkata, jadi kamu meninggal tak lama setelah lulus dari Pulau Wulin saat itu.
Ya, aku tidak ingat apa-apa setelah itu, lalu tiba-tiba aku membuka mata dan yang kulihat hanyalah di sini, dan kamu. Oh, Don Zichen sedikit tertekan, bahkan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ngomong-ngomong, Don Zichen, kenapa kamu berpakaian seperti itu? Dan di mana tempat ini? Tang Zichen berkata, masalah ini benar-benar cerita yang panjang. Hati Tang Zichen rumit, dia tidak tahu apakah benar atau salah mendorong Wang Suewei untuk memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya. Sekarang kenangan hidup ini hilang, seolah-olah Wang Suewei sudah mati, dan Tang Zichen tertekan di dalam. Tang Zichen, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Aku ingin tahu di mana tempat ini, aku ingin pulang, kata Murong Guo Guo. Untuk saat ini, dia memanggilnya Murong Guo Guo. Murong Guo Guo, hal-hal tidak seperti yang kamu pikirkan, biarkan aku memberitahumu ini, sudah ratusan tahun sekarang, dan dunia tempat kita berada pada awalnya benar-benar berbeda. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahumu ini, saat ini. Apa yang terjadi? Kenapa aku terbangun di sini? Faktanya, kamu tidak bangun di sini, kamu mati, dan ketika kamu mati, jiwamu terlahir kembali, dan kamu memiliki kehidupan baru di dunia roh. Murong Guo Guo adalah kehidupan masa lalumu, namamu di kehidupan ini adalah Wang Suewei, dan Anda adalah penerus saya. Saya kebetulan mendapatkan cermin kehidupan masa lalu, dan kebetulan saya mengetahui bahwa cermin kehidupan masa lalu dapat mengembalikan ingatan kehidupan masa lalu Anda, jadi saya mengembalikannya kepada Anda. Namun, apa yang saya tidak berharap bahwa ingatan kehidupan masa lalu Anda dipulihkan, tetapi ingatan kehidupan ini, untuk beberapa alasan, sepertinya hilang. Mungkin itu adalah kesalahan di mana itu dioperasikan. Bagaimanapun, saya memiliki pemahaman setengah hati cermin kehidupan masa lalu juga. Murong Guo Guo memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Tang Zichen dengan santai menggambar cermin di kehampaan, menggambar cermin yang bisa memantulkan, tapi tentu saja itu adalah cermin biasa yang dibentuk dengan menggunakan udara. Lihat saja penampilanmu saat ini. Murong Guo Guo melihatnya dan terkejut. Siapa ini? Ini bukan aku, bagaimana aku bisa terlihat seperti ini? Ya, ini kamu di kehidupan ini, kamu terlihat sangat berbeda di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya hal yang sama adalah kamu tetap cantik terlepas dari kehidupanmu sebelumnya. Tang Zichen, jangan membuatku takut, apakah aku benar-benar mati? Ya, kamu benar-benar mati. Kamu telah datang ke kehidupan ini, dan kamu secara alami mati di kehidupan sebelumnya. Kamu sekarang hanya memiliki ingatan akan kehidupan masa lalumu. Selesai, lalu keluargaku mereka. Sejujurnya, terlalu banyak yang telah terjadi di dunia sejak kamu mati di kehidupan sebelumnya. Singkatnya, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Murong Guo Guo berkata, Tang Zichen, bisakah kamu berbicara denganku? Aku benar-benar ingin tahu. Ayo jalan-jalan dan bicara kalau begitu. Berjalan. Ah, itu di udara. Pada saat itu, tubuh Murong Guo Guo jatuh, seolah tiba-tiba tidak bisa terbang. Ingatanmu saat ini adalah Murong Guo Guo, kamu baru saja tidak menyadarinya. Tetapi sekarang begitu kamu menyadarinya, keadaan tubuhmu segera kembali ke kehidupan sebelumnya, dan tubuhmu secara alami lupa cara terbang. Cepat selamatkan aku. Murong Guo Guo mati-matian jatuh ke tanah. Tang Zichen bergegas turun dan memeluknya. Lebih baik jika aku memelukmu. Terima kasih. Tang Zichen berkata saat dia pergi ke 7 lautan, ketika kamu meninggal di kehidupanmu sebelumnya, kurasa aku belum menjadi orang yang kuat.
Murong Guo berkata, ketika saya terakhir kali mengetahui tentang Anda, tampaknya Anda menilai untuk menjadi talenta kekaisaran dan memasuki kota Wangjing, dan bahwa keluarga Huo tidak berhasil memburu Anda, tetapi Anda malah membunuh 2 orang bawaan mereka ahli. Oh, cerita yang sangat jauh. Tang Zichen tersenyum pahit, sekarang rasanya sudah lama sekali. Tang Zichen berkata, saya hanya akan mengatakannya, nanti, saya terus menjadi lebih kuat dan menjadi orang terkuat di seluruh dunia. Hanya 1 kalimat. Ya, 1 kalimat saja bisa menyimpulkannya, jadi mengapa membahas begitu banyak detail? Setelah saya menjadi orang terkuat di dunia, saya datang ke dunia paralel lain, saya terus melatih seni bela diri, melangkah ke alam leluhur alam persatuan, kembali ke leluhur saya, lalu menghancurkan kehampaan dan datang ke dunia spiritual. Di dunia roh, saya mulai menumbuhkan keabadian lagi, dari tahap terlemah pemurnian ki, pembukaan cahaya, penerangan hati, penyembuhan roh, masa bayi, keluar dari tubuh, menggabungkan, membagi, mahayana, hingga sekarang melewati tahap kelima dari perampokan, memiliki duniaku sendiri di dunia roh, begitulah seluruh hidupku. Betapa singkatnya lebih sederhana adalah yang terbaik. Mari kita bicara tentang kamu, aku lebih suka mengenang masa lalu dibandingkan dengan apa yang terjadi padaku. Tang Zichen berkata dengan sedih karena ada orang dan hal-hal di masa lalu yang Tang Zichen tidak bisa lupa, dan setiap kali dia mengingatnya ada sedikit rasa sakit di dalam. Kamu dan aku tidak banyak berinteraksi di masa lalu. Ya, memang benar kami tidak banyak berinteraksi, kami hanya bertemu beberapa kali di Akademi Seni Bela Diri, dan kalian meremehkanku pada awalnya. Itu baru permulaan, tapi kemudian kamu bahkan tidak terlalu sering melihatku, keluargaku benar-benar menyesalinya nanti. Kamu dan Tang Zhenghao, bukankah kamu cukup baik? Tang Zhenghao adalah sepupu Tang Zichen di keluarga Tang saat itu. Nanti, ketika kamu menjadi kuat, keluargaku pergi ke keluargamu untuk bertukar pernikahan. Apa? Pertukaran pernikahan. Hanya saja keluargaku ingin Tang Zhenghao menggantikanmu, jadi aku bisa menikah denganmu. Tang Zichen merasa lucu, tetapi Tang Zichen tidak tahu tentang hal seperti itu karena Tang Zichen sama sekali tidak memperhatikan keluarga Tang itu. Sayangnya, pertukaran pernikahan tidak berhasil. Keluargamu mengatakan bahwa kamu sudah berhenti peduli tentang keluarga itu dan bahkan tidak melihat keluarga Tang, dan bahwa semua orang tua dan kerabatmu dalam keluarga telah terbunuh oleh keluarga Huo dan telah berpisah dari keluarga Tang. Itu. Murong Guo berkata, sebenarnya, saya sangat senang sampai tidak bisa tidur ketika mendengar tentang pertukaran pernikahan, tetapi saya sedih ketika mendengar bahwa itu gagal setelah itu. Jadi, kamu ingin menikah denganku? Tentu saja meskipun kamu tidak mengetahuinya, sebenarnya, saat itu di Akademi Bela Diri, sejak kamu menjadi terkenal di seluruh sekolah dan mengalahkan murid-murid keluarga pelindung pulau itu, aku memiliki cinta rahasia untukmu. Kamu, sayangnya, bahkan tidak melihatku secara langsung atau bahkan memikirkan tentang keberadaanku. Itu karena kamu sadar diri, bagaimana mungkin aku menyukaimu saat itu. Tapi aku semakin menyukaimu, diam-diam aku mencintaimu sehingga aku tidak bisa menahan diri, dan bahkan ketika aku akan mati, apa yang aku pikirkan di kepalaku masih kamu. Murong Guo tertawa pahit. Tang Zichen berkata, Wang Suewei sangat ingin memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya, saya khawatir yang dia butuhkan adalah jawaban Anda. Apakah aku juga menyukaimu dalam hidup ini? Mugo bertanya. Bagaimana menurutmu, dengan pria sebaik aku tidak bisa menemukan wanita di seluruh alam semesta yang tidak menyukaiku. Kau sangat narsis. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, tapi tentu saja, Tang Zichen mengartikannya sebagai lelucon.
Tang Zichen membawa Murong Guo kembali ke markas gerbang Tangji, tetapi Mu Qianji dan yang lainnya bahkan tidak tahu bahwa itu adalah Murong Guo. Tentu saja, Mu Qianji juga tidak tahu, dan saya khawatir tidak satu di sini mengenal Murong Guo kecuali Tang Zichen sendiri. Zichen, kembali begitu cepat. Ya, sangat mudah untuk memusnahkan setengah abadi dari keluarga-keluarga itu. Apakah mereka semua memusnahkan? Termasuk mantan setengah abadi dari klan Istmian. Semuanya hilang, tidak ada satu ikan pun yang bocor, dan bahkan jika ada itu tidak akan menimbulkan gelombang apapun. Bagus. Murong Guo bertanya, Tang Zichen, dia istriku, Mu Qianji. Mu Qianji terkejut, Wang Suewei dia kehilangan ingatannya. Tang Zichen menghela nafas, aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana tentang masalah ini, dia tidak dihitung sebagai Wang Suewei saat ini, dia adalah Murong Guo kehidupan masa lalu Wang Suewei. Karena penasaran aku meminta Wang Suewei untuk melihat di cermin kehidupan masa lalu, dan ternyata kehidupan masa lalunya adalah orang yang sudah meninggal yang pernah saya kenal di dunia fana. Yang tidak saya duga adalah saya mendapat petunjuk dari cermin kehidupan masa lalu dan dapat memilih untuk mengembalikan masa lalunya kenangan hidup. Jadi, Wang Suewei memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tidak tahu langkah mana yang salah, dan ingatan Wang Suewei dari kehidupan ini hilang. Cermin kehidupan masa lalumu bisa mengembalikan ingatan masa lalu. Ya, kalau begitu bukankah kamu juga bisa memulihkan ingatan dari kehidupan masa lalumu? Tang Zichen menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin melakukan itu, memulihkan ingatan kehidupan masa lalu saya akan berdampak besar pada saya sekarang, dan bahkan akan membuat saya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Selain itu, Anda semua tahu bajingan seperti apa aku berada di kehidupanku sebelumnya. Mu Qianji berkata, tapi pernahkah kamu berpikir tentang fakta bahwa kamu adalah seorang yang abadi di kehidupan lampaumu, seseorang yang dianggap sedikit latar belakang di dunia abadi? Jika kamu dapat memulihkan ingatanmu tentang kehidupan masa lalumu, setidaknya Anda sekarang sangat menguntungkan, bahkan Anda dapat menerobos dan naik hanya dalam 1 dekade atau lebih. Tang Zichen terkejut, tetapi Tang Zichen ini tidak memikirkannya. Ini, Zichen, bagaimana kamu mengukurnya terserah kamu. Mu Qianji sangat benar. Tang Zichen memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya, dengan pengetahuan tentang keabadian di kehidupan masa lalunya, terobosan Tang Zichen akan sangat cepat. Sekali lagi, visi kehidupan masa lalunya benar-benar berbeda dari visinya saat ini, bahkan jika Tang Zichen adalah seorang pria di masa lalunya dan tidak terlalu sukses, tetapi dia belum makan daging babi dan melihat babi berlarian. Masalah ini harus ditangani dengan sangat hati-hati, jika tidak aku akan menjadi seseorang yang tidak mengenal kalian dan itulah akhirnya. Tidak bisakah kita memiliki kedua kenangan itu? Secara teoritis, tetapi Wang Suewei baru saja gagal, dan saya tidak tahu bagaimana mengoperasikannya untuk berhasil kecuali saya diizinkan untuk mengujinya berkali-kali dengan orang lain, tetapi siapa yang mau membiarkan saya mengujinya? Tepat pada saat ini, seseorang tidak jauh berteriak, saya bersedia. Ketika Tang Zichen melihat itu tidak lain adalah Tang Huan. Aku juga mau. Teriak orang lain, tepatnya Mo Yuyan. Mo Yuyan berkata, aku tidak keberatan sepenuhnya berubah menjadi orang itu dari kehidupanku sebelumnya. Sebaliknya, jika aku berubah menjadi orang itu dari kehidupanku sebelumnya, aku mungkin akan lebih akrab denganmu. Tang Zichen dengan tegas berkata, tidak Yuyan, jika kamu benar-benar menjadi Wei Sakura, maka, bagiku, aku akan kehilangan Mo Yuyan. Sekarang kita telah bersama begitu lama, identitas Mo Yuyan kita sudah memiliki perasaan saya tidak ingin kehilangan orang lain.
Kecuali kenangan dari kedua kehidupan itu ada, saya tidak akan pernah mengizinkannya, dan Wang Suewei telah membuat saya menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menatap Murong Guo. Tang Zichen berkata, Murong Guo, jangan salah paham. Tidak apa-apa, lagi pula, Wang Suewei adalah muridmu. Baiklah, kamu ikut denganku. Kupikir aku akan terus mempelajari cermin kehidupan masa lalu darimu dan melihat apakah aku bisa mendapatkan ingatanmu dari kehidupan ini kembali lagi. Bagus. Murong Guo mengikuti Tang Zichen ke istana Tang Zichen, sisanya tidak mengikuti untuk mengganggunya. Tang Zichen menutup pintu, dia harus meneliti bagaimana memulihkan ingatan dari dua masa hidupnya. Jika berhasil, itu juga akan sangat bermanfaat bagi Tang Zichen. Tang Zichen mengeluarkan cermin kehidupan masa lalunya dan meminta Murong Guo untuk tetap bekerja sama. 3 hari kemudian, menguasai. Haha, Suewei, kamu sudah kembali. Tuan, ada apa dengan saya? Saya merasa ada kekosongan dalam ingatan saya, kata Wang Suewei. Alis Tang Zichen berkerut, buah. Tuan, siapa buahnya? Tang Zichen menamparkan kepalanya dengan depresi. Sial, memulihkan ingatan hidup ini dan kehilangan yang sebelumnya. Tuan, apa maksudmu? Suewei, apakah kamu ingat terakhir kali di 6 lautan, ketika aku membantumu memulihkan ingatan kehidupan masa lalumu? Ya, aku tidak ingat apapun setelah itu. Setelah itu ingatanmu tentang kehidupan masa lalumu kembali, tetapi ingatan tentang kehidupan ini hilang lagi. Aku terus-menerus meneliti apa yang harus dilakukan dengannya selama beberapa hari terakhir, tetapi sekarang aku sudah mencoba lagi, dan ingatan itu kehidupan masa lalu saya hilang. Bagaimana ini, Tuan? Saya masih tidak ingin memulihkannya, itu membuat saya sedikit takut. Takut apa? Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa mengingat diriku yang sekarang, rasanya aku sudah mati sekarang. Suewei, kamu tidak bisa menyerah pada kesuksesanmu sebelumnya, jangan khawatir, aku akan berhasil. Tuan, saya tidak mau lagi. Namun, Wang Suewei menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tang Zichen tertekan apa yang harus dilakukan jika Wang Suewei tidak bekerja sama. Suewei, kamu tidak terlalu mempercayai tuanku. Tuan, saya benar-benar takut saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Anda mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa saya telah mendapatkan kembali ingatan saya tentang kehidupan saya sebelumnya, tetapi saya yakin saya tidak tahu apa-apa sekarang. Saya merasa seperti aku bahkan bukan orang yang sama denganku beberapa hari yang lalu. Aku tidak ingin menjadi buah apapun itu. Tang Zichen berkata, Suewei, saya juga memiliki kenangan akan kehidupan lampau saya, dan saya adalah seorang yang abadi di kehidupan lampau saya, dan saya juga ingin memulihkan ingatan kehidupan lampau saya, tetapi saya takut menjadi seperti Anda, jadi saya harus bereksperimen denganmu. Wang Suewei pahit, jadi dia bereksperimen padanya. Suewei, kamu sudah mulai, jadi jadilah orang baik dan lakukan itu sebagai bantuan untuk tuanmu. Kalau begitu, Tuan harus membiarkan saya memulihkan ingatan saya dari kehidupan ini di masa depan. Jangan khawatir, aku berjanji untuk guru. Wang Suewei tidak punya pilihan selain berjanji. Untuk memulihkan ingatan akan kehidupan lampau, ini harus disetujui oleh orang dari jiwa, jika tidak maka tidak valid. Tang Zichen melanjutkan penelitiannya. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen mencoba lagi, dan hasilnya berubah kembali menjadi Murong Guo. Tang Zichen, apakah itu berhasil? Alis Tang Zichen berkerut, apakah kamu Murong Guo atau Wang Suewei sekarang? Aku buahnya. Ini dia, gagal, sial, bagaimana kamu ingin sukses? Tang Zichen menamparkan dinding dengan depresi.
Murong Guo berkata, Tang Zichen, saya merasa seperti kekurangan ingatan selama beberapa hari. Apakah tubuh ini beberapa hari yang lalu yang memulihkan ingatan saya dalam hidup ini? Benar, bersambung.